Dua bocil ini akan diserang oleh monster besar mengerikan yang suka menggeprek mangsanya hingga meninggoy. Dua bocil ini gak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah menutup mata masing-masing karena monster itu semakin dekat, guys. By the way, bantu subscribe dulu ya, guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian keluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Terus tiba-tiba ibu dari bocil ini datang dan berusaha menyelamatkan anak-anaknya kan. Dengan beraninya ibu ini melawan monster mengerikan itu. Tapi sayangnya ibu ini malah digeprek berkali-kali hingga meninggoy, guys. Beruntung ada beberapa orang yang datang kan. Mereka segera menyuruh dua bocil itu agar lari ke tempat mereka, guys. Mereka pun membawa senjata untuk melawan monster besar itu. Mereka memukul monster itu, guys. Tapi sayangnya mereka semua nggak bisa melawan. Mereka juga digeprek oleh monster itu hingga meninggoy semua, guys. Guys, sekumpulan orang-orang ini sedang melakukan penelitian untuk mencari berlian di sebuah gua kan. Terus ketika pria ini menyentuh patung di sana, tiba-tiba tubuh pria ini juga berubah jadi patung dong. Nah, ketika temannya melihat pria ini, ternyata dia udah menjadi patung yang mengerikan yang mau menyerang mereka, guys. By the way, bantu subscribe dulu ya, guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian keluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Nah, ternyata sekumpulan orang-orang ini sedang mencari sebuah berlian ungu. Tapi tempat ini sangatlah berbahaya karena dijaga oleh patung-patung yang mengerikan, guys. Ketika mereka berusaha mengambil berlian ungu itu, tapi mereka diserang oleh patung-patung itu hingga ada beberapa yang meninggoy, guys. Dan yang tersisa adalah kakek tua ini kan. Ketika dia mau mengambil berlian ungu itu, si kakek tua ini juga diserang hingga meninggoy, guys. Guys, hati-hati ya kalau kalian jumpa sama badut ini. Langsung kabur aja, karena ini adalah badut psikopat, guys. Jadi awalnya ketika malam hari, cewek ini lagi duduk nunggu kereta untuk pulang ke rumahnya kan. Tapi tiba-tiba dia berjumpa dengan badut psikopat yang mengerikan, guys. By the way, bantu subscribe dulu ya, guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian keluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Badut ini bisa menggerakkan tubuh cewek ini hanya dengan gerakannya dong. Badut itu pun menutup mulutnya dan melihat ke arah kereta yang sudah mau melintas kan. Terus badut itu menggerakkan cewek ini perlahan-lahan berjalan ke rel kereta api kan. Cewek ini pun terus berjalan sesuai dengan gerakan badut itu, guys. Terus cewek ini pun sudah sampai di samping rel kan. Dan ketika keretanya lewat, si badut pun gerakin cewek ini hingga dia tertabrak kereta. Dan cewek ini meninggoy, guys. Guys, ketika bocil ini lagi bermain di hutan, tiba-tiba muncul seekor hiu dari bawah tanah yang mau menyerang bocil ini dong. Bocil ini pun terus berlari ketakutan dan masuk ke dalam perosotan. Hiu ini mengikutinya ke dalam, tapi nggak muat nih. Dan perosotan itu jadi hancur, guys. By the way, bantu subscribe dulu ya, guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian keluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Terus bocil ini berlari kan, dan dia masih dikejar oleh hiu itu yang mau memangsanya. Beruntung ayah dari bocil ini datang dan segera selamatin anaknya, guys. Mereka pun terus berlari, tapi hiu bawah tanah itu gerakannya semakin cepat dong. Nah, ketika mereka semua terus berlari, pria ini terjatuh, guys. Dia nggak bisa selamatin diri hingga dimangsa oleh hiu bawah tanah ini dong. Nah, karena hiu bawah tanah ini sudah mendapatkan mangsanya, hiu besar itu pun segera pergi dan menyantap pria ini, guys. Guys, anak cewek ini kasihan banget. Dia cacat dan tidak memiliki tangan yang sempurna, guys. Bahkan ketika sekolah dia merasa malu dan semua orang melihat dia dengan tatapan yang gak senang dong. By the way, bantu subscribe dulu ya, guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian keluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Nah, ketika di dalam kelas, teman-temannya semua pada menuliskan. Tapi anak cewek ini hanya bisa duduk diam dan menangis. Dia sedih banget, dia nggak bisa menulis karena dia memiliki tangan yang nggak sempurna, guys. Bahkan dia sering dibully dan diejek dong. Sampai akhirnya ibunya pun memindahkan anaknya ke sekolahan berkebutuhan khusus kan. Di situ anak cewek ini mulai mengembangkan bakatnya. Dia mempunyai guru yang sangat sabar mengajari dia, guys. Sehingga sekarang dia bisa menulis, bahkan menyapu dengan tangannya, guys. Dan dia menjadi murid yang sangat pintar dong.